Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkapi agenda subuh kita dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa di muka bumi ini tercatat nanti sebagai amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada subuh ini sengaja dipilihkan tema yang berkaitan dengan nikmat besar yang kita dapatkan terkait dengan negara kita. Sudah 78 tahun kemerdekaan kita dapatkan. Maka temanya adalah belajar dari Bani Israel dalam nikmat kemerdekaan. Belajar dari Bani Israel dalam nikmat kemerdekaan. Belajar di sini tidak harus dalam artian belajar yang positif. Kita belajar di dunia ini ada dari kesalahan orang, ada dari kebaikan orang. Ada orang baik, ya kita belajar dari kebaikan dia. Tapi juga kita belajar dari kesalahan orang lain. Nah, maksud belajar dari Bani Israel di sini adalah belajar dari kesalahan mereka. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel yang itu diabadikan dalam Quran. Nah, ini yang kita coba untuk singgung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau bicara tentang nikmat kemerdekaan, tentu yang pernah mengalami masa penjajahan itu yang lebih merasakan. Kita yang muda-muda ini tentu dapat cerita, foto atau cerita dari orang tua yang sempat merasakan pahitnya masa-masa penjajahan. Meskipun demikian, gambaran dari sebelum kita masuk pada belajar kepada Bani Israel itu, ada satu hadis yang itu berkaitan dengan nikmat kemerdekaan. Hadisnya hadis hasan. Bunyi hadisnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Dalam riwayat lain disebutkan fi sarbi. Siapa yang dia berpagi-pagi, seperti kita sekarang disebut berpagi-pagi. Siapa yang berada di pagi hari, aminan fi sirbi, dalam kondisi aman fi sirbi. Sirbi di sini banyak tafsiran dari para ulama hadis kita. Ada yang bilang di rumahnya, ada yang bilang di jalan yang dia tempuh. Kalau itu disatukan semua, ya maksudnya adalah lingkungan di mana dia berada. Jadi kata Nabi, siapa yang dia berada di pagi hari dalam kondisi aman, tak ada ancaman bahaya, tidak ada binatang buas, tidak ada yang mengganggu. Pokoknya stabilitas keamanan sosialnya, keamanannya bagus. Satu. Nah, ini nikmat yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, dalam kondisi badannya afiat. Afiat di sini badannya sehat, tidak dalam kondisi sakit. Pagi bangun tidur pagi pinggang tak sakit, umpamanya tensi tak naik, pokoknya sehat. Dibawa minum teh terasa mani, makan sarapan. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Jadi yang pertama tadi, dia kondisi lingkungannya aman, tak ada mara bahaya. Yang kedua, badannya sehat. Nah, yang ketiga, indahu qutu yaumi, ada makanan pokok di rumahnya. Artinya
beras ada, sayur ada, ikan ada. Siapa yang dia berada di pagi hari dengan mendapatkan 3 nikmat, aman, pangan tercukupi, kemudian kesehatan ada. Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka itu kata Nabi, tak ubahnya dunia ini sudah dia dapatkan seisinya. Maka cara pandang kita harus berubah. Kalau nak piti di saku, berarti itu kan rusak sudah pemahaman kita. Patokan hidup itu kalau pagi itu harus ada duit, itu yang susah. Sini kan tak sebutkan duit, Pak. Aman lingkungan, badan sehat. Kemudian di dapur, di rumah itu ada makanan. Untuk pagi itu, siang itu, sore, malam. Kata Nabi, itu sama artinya dunia itu sudah kamu dapatkan. 3 patokan. Tapi kalau sudah kita tambah lagi, aduh piti di saldo. Nah, kalau mau itu ya tuh sakit gigi yang akan muncul nantinya. Nabi sebut 3 saja, Pak. Ya kan, aman, sentosa. Kemudian makanan ada, yang ketiga badan sehat. Itu sudah dunia ini rasanya sudah di tangan. Nah, kalau kita tambah, ada pinti di saldo, ada saldo. Kalau itu ya merepotkan diri kita sendiri. 3 ini di pagi-pagi kita ada 3 ada lengkap. Perbanyaklah bersyukur. Nah, kaitannya dengan tema kita adalah yang pertama, atau mungkin ketiga-tiganya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena kalau sudah kondisi dijajah orang, 3 ini susah biasanya didapat. Keamanan, ya, bagaimana menggambarkan kondisi stabilitas keamanan dulu. Kita terancam, kita ini mungkin ada jam malamnya lagi, mau ke sana harus lewat pos pula dulu, checkpoint pula dulu macam. Kemudian mungkin makanan pokok susah juga mencari. Apalagi kalau badan sudah tidak sehat. Dan 3 nikmat ini berkaitan dengan yang namanya keamanan, berkaitan dengan kemerdekaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu sekilas nikmat kemerdekaan yang bisa dibaca dari hadis. Maka kita yang sudah berada 78 tahun merdeka, 3 ini bisa kita rasakan sekarang. Kalau dulu mungkin makannya ubi, kalau cerita datuk saya, dapat aja beras nasi campur apa namanya itu kelapa itu, kasih garam dikit, itu kayaknya dunia sudah punya kita kan. Beras masak nasi campur apa itu, Pak, apa namanya itu kelapa tuh yang diparut, kasih garam. Pernah dia buat, saya makan kan, apalah namanya, ceritalah dia. Nah ini kata dia, ceritalah dia zaman dulu. Tak ada beras sagu pun jadi gitu. Kalau tak ada pisang jadilah. Kalau begitu dahsyatnya dulu. Kita tinggal calling aja, GoFood bisa kan? Apa yang mau kan sekarang? Luar biasa nikmat kemerdekaan. Yang yang pasti sekarang ini ada negara yang belum merdeka. Bayangkan Pak, Palestina, sejauh-jauh lah, itu Patani itu, Thailand Selatan itu belum bebas ya. Jam malam ada, bayangkan kita jam 2, jam 3 masih aman. Dari rumah kita mau kemana? Ke Kulim, Harapan Raya, mau jam 3 pun aman. Artinya, ya tinggal nanti ancaman biasa, ancaman-ancaman yang. Tapi kalau mereka jam malam sudah susah. Kalau sudah pakai jam malam, ya itu akses untuk mencari rezeki pun sudah terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dengan menghayati 3 bentuk nikmat tadi,
terasa bagi kita nikmat kemerdekaan. Para syekh-syekh dari Timur Tengah itu kalau kita minta bercerita tentang nikmat kemerdekaan, dipastikan hadis ini akan dibaca. Karena memang hadis ini yang bisa merasakan tiga itu ya orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan. Kalau masih berada dalam penjajahan, susah Pak tiga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Jadi belajar dari Bani Israel dalam nikmat kemerdekaan. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu bangsa yang diabadikan oleh Quran, oleh Allah dalam Quran. Sebuah ras bangsa yang sebetulnya ras unggul, bangsa unggul sebetulnya. Maka kenapa Israel itu tak kalah-kalah ya, untuk eksis juga? Karena memang mereka itu rasnya ras terbaik, bangsa yang memang Allah berikan kualitas kecerdasan. Memang cerdas orang Israel. Nenek moyangnya sudah seperti itu. Nah, saingannya itulah ras Arab itu. Jadi dua bangsa ini, dua suku bangsa ini, itu ras terbaik. Maksud terbaik itu banyak kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Makanya syariat Islam atau risalah Nabi Muhammad itu Allah titipkan kepada bangsa yang terbaik juga selain dari Bani Israel, yaitu bangsa Arab. Nah, bangsa yang diabadikan dalam Quran itu selain dari bangsa Arab, yaitu bangsa atau ras yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya dua orang anak, Ismail dan Ishak. Nah, yang keturunan Ishak itulah Bani Israel. Di antara yang diabadikan dalam Quran itu adalah kondisi terjajahnya Bani Israel. Ada ayat dalam surat Al-Qasas ayat 4-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Ini Allah menggambarkan bagaimana kondisi terjajahnya bangsa Bani Israel waktu itu. Kata Allah, "Inna fir'auna 'ala fil ardi." Sesungguhnya Fir'aun itu dia meninggi di sini artinya dia menjadi penguasa dengan sifat otoriternya, kejamnya, kezalimannya di bumi. Maksud di bumi ini kata ulama tafsir di Mesir. Jadi Fir'aun ketika dia menjadi penguasa Mesir dengan segala bentuk kezalimannya, apa kata beliau, kata Allah berikutnya, wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun itu ketika dia berkuasa, dia pecah-pecah rakyat yang dia pimpin. Nah, di sini kalau ditarik ke ilmu ke politik nanti luar biasa. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Ketika dia berkuasa, apa politik Fir'aun? Yang sekarang Fir'aun sekarang mengamalkan ini. Mereka sengaja pecah belah rakyatnya. Luar biasa Quran ini. Artinya apa Pak? Sengaja dikotak-kotakkannya rakyat itu. Syiah itu terpecah belah. Sengaja dibuatnya rakyat itu terpecah belah. Ulama tafsir yang bernama Ibnu Katsir, dia ungkapkan untuk apa? Kenapa Fir'aun membuat politik istilahnya belah bambu ya? Satu diangkek, satu dipijak, cik pijak, cik angkek, dipecah belah. Kata Ibnu Katsir, ulama tafsir itu, supaya bukan Ibnu Katsir, Al-Baydawi, supaya masyarakat rakyat yang dipimpin itu tidak bersatu untuk mengevaluasinya, untuk mengkritisinya,
Kan bahaya Pak, kalau dari Aceh sampai Kapu sepakat seluruh kan, satu kata untuk mengkritik itu loyo juga untuk penguasa melayani supaya tidak bulat penilaian masyarakat. Dibuatlah dipecah belah Pak. Kalau mau buat organisasi, silakan. Kalau mau apa lagi, mau buat ini ormas baru, silakan kasih izin. Sengaja dibuat mereka itu terpecah belah dalam bentuk organisasi lah, dalam bentuk sengaja diberikan fasilitas. Fokus mereka nanti pada itu, persaingan ini, persaingan itu. Yang raja ini tinggal duduk manis aja deh. Iyalah. Cakar-cakaran nanti dua rumah sini. Yang santai aja deh. Begitulah. Jadi memang politik yang luar biasa. Jadi kalau mau lama berkuasa, jangan biarkan rakyat bersatu untuk mengkritik kita. Pecah belah ya. Tengok aja. Rakyat sekarang apa maunya? Mau bikin ini. Ya sudah, fasilitasi. Di Timur Tengah tuh Pak, itu pernah dipraktekkan oleh seorang penguasa. Sehingga memang mengkritik itu rakyat itu sudah tak berpikir ke sana lagi, karena fasilitas itu diberikan, sehingga yang terjadi adalah gontok-gontokan antara rakyat sendiri. Penguasa tinggal menikmati aja dia. Jadi Fir'aun, kenapa dia bisa berkuasa dalam jangka waktu yang lama itu? Karena inilah politiknya, siap dipijak, siap diangkat. Nah, yang dipijaknya siapa? Itulah dia Bani Israel tadi. Siapa yang diangkatnya? Rakyat dari suku dia. Jadi Fir'aun ini kan tidak satu ras, tidak satu bangsa dengan Fir'aun. Fir'aun ini dari suku atau ras bangsa namanya Kipti. Ras aslinya Mesir itu Kipti. Kalau bahasa Inggrisnya Egypt, kata orang Inggrisnya nyebutnya Egypt. Itu berasal dari bahasa Arab Kipti. Salah seorang budak perempuan yang itu susah pula nyebut bahasa sekarang. Termasuk istri Nabi, tapi tidak dari wanita yang merdeka begitu. Disebut selir, mungkin kurang sopan pula ke Nabi kan ada raja Mesir itu ketika didakwahi untuk masuk Islam, ya sifatnya diplomatis lah, ditolak secara kasar, enggak. Akhirnya dikirimlah hadiah. Di antara hadiah diberikan adalah seorang perempuan. Nah, namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi istri Nabi kan banyak. Nah, ada satu dikatakan istri, ya bolehlah, tapi tak sepenuhnya juga. Yang itu wanita kiriman dari Raja Mesir itu, yang dia sukunya adalah atau rasnya Qibti, Maria. Dan lahirlah seorang anak dari beliau, ya kan? Ibrahim ya namanya. Nah, Qibti ini bangsa asli yang Mesir itu. Dan itulah bangsa atau rasnya Fir'aun. Kalau Nabi Musa itu bukan dari Qibti, dari bangsa Israel itu sendiri. Keturunan daripada Nabi Ibrahim atau anaknya Nabi Ishak. Jadi memang sudah ada konflik antar etnis lah, kata begitu. Bangsa Qibti dengan bangsa Bani Israel. Nah, satu dipijak, bangsa Bani Israel tadi. Dipijaknya udah lama. Ini digambarkan oleh Allah di sini. Pertama, yastad'ifu ta'ifatan minhum, diperbudak. Nah, di sini. Jadi Bani Israel itu betul-betul diperbudak oleh Fir'aun untuk melayani dirinya dan bangsa dia tadi, yang Qibti tadi. Ibaratnya dijadikan buruh aja, buruh, tukang kuli aja.
Tapi kalau yang duduk di DPR atau bangsa jadi pejabat, kalau ke Palu ya, nak akan diajiin ke suku bangsa Israel. Kenapa? Itu penting tuh. Pokoknya kalau lah ketua, kepala bidang, apa lagi? Wajib dari Bani Kipti tadi. Tapi kalau lah security-nya, boleh Pak, bagian keamanannya, tukang parkirnya, supirnya, lagian ke suku bangsa. Itu diamalkan juga oleh suku bang. Ada satu ras di negara kita ini. Ada perusahaan, Pak. Itu sudah jadi rahasia umum. Karena karyawan atau pegawai itu sendiri cerita ke saya. Saya tanya, sini berapa persen orang kita, Pak? Banyak, Ustaz. Tapi yo katanya. Jangan lo kan duduk di bagian-bagian penting itu lagi gitu ya. Pokoknya kalau lah bagian-bagian penting, Ustaz, itu yang matu yang udah itu, Ustaz. Itu kan tanda tuh. Ya kita di mana, Pak? Itu di pabrik gitu ya. Yang matu gitu. Kenapa? Itu kunci, Pak. Kunci sudah. Kalau sempat masuk yang bukan itu udah keren besar gitu. Maka bangsa Israel itu dia diberikan level-level bawah, jadi kuli. Kalau masuk perusahaan pun boleh, cuma bagian-bagian. Pagi Pak katanya, aku pintu 24 jam gitu kan. Diterima juga jadi karyawan, cuma karyawan yang level-level itu. Yang berikutnya, yuzabbihu abna'ahum, sudah diperbudak. Yang kedua, anak laki-laki yang hidup yang lahir di tengah. Anak laki-laki dari bangsa Bani Israel itu tak dibiarkan hidup. Memang dicabut langsung kewarganegaraan. Mati ya. Bayangkan tuh Pak, coba awak hidup di kondisi modern itu. Pas pula anak pertama, laki-laki belum Pak. Itu tercatat itu. Entah mau diapu, pasukan Bani Israel, Fir'aun itu mendeteksinya. Mungkin ada pendataannya kan. Kalau tak ketat, tak akan payah ibunda Nabi Musa menyelamatkan Nabi Musa. Entah apa sistem pengawasannya mungkin ada mata-mata yang disebarkan oleh Fir'aun. Sehingga barunya lahir anak laki-laki di sebelah, langsung ketahuan. Mungkin Pak RT nya dari tidak singgung, mungkin Pak RT PRW nya itu dari bangsa Kipti Pak. Kalau sempat Pak RT PRW nya dari bangsa Nabi Musa, bisa apa namanya itu bisa sepakat itu diamankannya. Ibu laki-laki anak ibu, ya cepat mas bagus ya, bisa mungkin. Ini enggak. Kenapa RT PRW-nya bagi camatnya itu dari posisi tinggi itu, posisi kepala itu dipaci oleh bangsa Kipti. Gimana caranya lagi coba? Saking ketat pengawasan itu, maka ibunda Nabi Musa kan sampai dicampakkannya, dibuangnya itu di sungai. Bayangkan. Begitu itu menggambarkan ketat pengawasannya. Yo, CCTV mungkin tidak ada sama itu. Tapi kalau sudah mata-mata banyak, sama dengan ada CCTV. Yuzabbihu itu artinya menunjukkan sering menyembelih. Jadi bayangkan Pak, Quran itu menyebut bukan membunuh, mendabih. Nabi itu menyembelih. Yuzabbihu itu artinya menyembelih. Bisa menyembelih sehingga artinya dibunuh secara umum, bisa juga artinya betul-betul disembelih. Bayangkan Pak, depan mata awak disembelih anak kita, tidak ada penderitaan lebih parah dari itu. Disembelih, bukan nunggu besar Pak. Anak-anak terdata, yang rumah itu blok itu nomor sekian,
baru melahirkan anak laki-laki, dan dia terdat di sini lihat KTP-nya, oh itu Bani Israel, lah ibu pasukan langsung. Wa yastahi nisa'ahum, anak pedusi dibiarkan. Nah, kenapa Pak? Nah, kita sudah tahu kan rahasianya. Karena Fir'aun takut. Dari mana Fir'aun takut? Jadi kebijakan Fir'aun waktu itu tidak membiarkan anak laki-laki terlahir dari Bani Israel. Nah, yang mendasari kebijakan mereka, karena turun-temurun rupanya ada satu informasi yang itu didapatkan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan pernah singgah di Mesir, Pak. Salah satu istri Nabi Ibrahim itu kan orang Mesir juga, yang dihadiahkan oleh Fir'aun zaman Ibrahim. Fir'aun itu kan bahasa Arab dari Parau, Pak. Kalau yang pernah belajar sejarah dunia, apalagi tentang Mesir kan Parau kan, Parau 1, Parau 2 gitu. Jadi gelar penguasa Mesir itu Parau. Maka Fir'aun itu bukan nama asli raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Gelarnya saja Parau atau Ramses berapa gitu. Nah, di zaman Nabi Ibrahim itu raja penguasa Mesir itu Parau juga, Fir'aun juga bahasa Arab. Tapi beda orang, lain penyakitnya. Kalau Fir'aun yang hidup di zaman Musa, Nabi Musa, itu penyakitnya mengaku-ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'lam. Dan kau Tuhan kalian dan maha tinggi, maha. Itu penyakitnya, Pak. Mengaku menjadi Tuhan. Sama ya, setiap presiden itu banyak penyakit, ada penyakitnya. Kalau Fir'aun di zaman Ibrahim penyakitnya suku kabini orang. Kenalin tuh. Suka pada istri orang. Itu payah punya istri zaman itu. Pokoknya berjalan ya Biko kan. Nah, kunjungan yang ke daerah situ. Nampak dia produksi istri orang. Ancak suku. Siap-siap lah. Dirampas. Nggak tanah yang nampak dia. Bini orang nampak dia. Sehingga istri Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu, yang Hajar ya kalau salah, itu kan mau ini kan Pak, ya, entah cantiknya yang buat dia ini Firaun kan ibaratnya mau dilecehkan secara seksual. Allah selamat. Singkat cerita diberikanlah selirnya juga, itu ya yang namanya Sarah, dihadiahkan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Mesir, ada terucap sama dia, kata dia, nanti ada anak keturunan saya yang akan menghancurkan dan menghilangkan kekuasaan kalian. Anak cucu saya atau keturunan saya, kata Nabi Ibrahim. Rupanya kalimat itu yang terus diwarisi terus sampailah ke zaman Nabi pula, ke Fir'aun di zaman Nabi Musa. Si Haman yang menyampaikan, membisikkan. Haman dengan Fir'aun itu koncuarek. Presiden yo penasihatnya kok sekoncuarek. Jahit penasihatnya, jahit presiden ini. Jadi dengan bisikan Haman, dengan informasi dari Haman, Fir'aun katanya, aduh cerita orang tua waktu. Sampaikannya, kerajaan kita ini nanti, kekuasaan kita, pemerintahan kita ini luluh lantak oleh seorang anak atau seorang laki-laki yang keturunan dari Bani Israel. Bani Israel yang kita jadikan budak itu kan keturunan ini. Hati-hati katanya. Walaupun begitu, apa yang kita lakukan? Dabih anak laki-laki. Jangan biarkan ada keturunan laki-laki dari mereka. Nah, habis sudah Pak. Kalau sudah pembisik yang ada di ring satu, penguasa satu jahat, kebijakannya pasti tidak jauh dari itu. Itulah dia. Dari situlah mulai disembelilah anak-anak laki-laki. Dibiarkan perempuan. Berarti perempuan ini
ya memang tidak potensinya tak sebesar laki-laki untuk bisa menurunkan sebuah pemerintah. Tidak sampai merasa terhina oleh ibu kan. Nah, kata Allah berikutnya Pak, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Tapi kata Allah, walaupun demikian, mudah itu terjajahnya kalian. Tapi kami kata Allah ingin memberikan pada kalian, kepada bangsa yang tadi tertindas dijadikan budak, anak perempuan laki-laki jadi bunuh, kami ingin berikan kepada mereka anugerah, nikmat-nikmat. Wa naj'alahum a'immah. Kami ingin bangsa Bani Israel menjadi pemimpin dunia. Wa naj'alahumul warisin, dan kami ingin Bani Israel nanti dialah mereka lah yang mengelola dunia. Akhirnya Pak, dimerdekakan oleh Allah. Singkat cerita akan diselamatkan Pak. Nabi Musa itu kan misinya dua saja, menyampaikan risalah tauhid kepada Fir'aun. Yang kedua, tolong izinkan saya membawa Bani Israel ini keluar dari Mesir, sehingga tidak lagi berada di Mesir di bawah kekuasaan. Dua dia Pak. Jadi risalah atau misi Nabi Musa itu saja, menyuruh Fir'aun dan bangsanya untuk jangan mensyirikkan Allah, jangan menuhankan Fir'aun. Yang kedua, tolong izinkan saya membawa bangsa saya keluar dari, karena tidak cocok di sini, akan selalu kalian tindas, jadi harus saya selamat. Fir'aun menghadapi dua misi ini tidak semua jawabannya. Wahai Fir'aun, Tuhan kamu bukan kamu, Tuhan kami bukan kamu. Tidak, begeleng tidak, ngadu dulu. Izinkan saya membawa Bani Israel, mengeleng juga. Singkat cerita, akhirnya dikejar. Ketika dibawa Bani Israel oleh Nabi Musa, nah akhirnya ditenggelamkanlah oleh Allah Fir'aun bala tentaranya, selamatlah bangsa Israel. Jadi dibawa keluar Pak dari Mesir itu. Kemana arahnya? Ke sebuah lembah. Arahnya itu kalau kita lihat di peta dunia itu, Saudi di sini Mesir. Nah sini itu ada Sinai namanya, gurun pasir Pak, yang sangat luas. Kalau sini namanya Sinai, yaitu di bawah negara Mesir. Nah arahnya ke sana. Setelah selamat, nah mulailah fase kedua dari kehidupan Bani Israel. Fase kedua adalah fase di mana mereka sudah bebas dari penjajahan Fir'aun. Nah kita lihat Pak, bagaimana cara mereka membalasnya kepada Allah. Jadi fase pertama Bani Israel itu ditindas, dijajah, dizalimi. Setelah merdeka dengan dibawa keluar oleh Nabi Musa menyeberangi laut, apa yang terjadi? Lah sudah menyeberang, kan langsung melanjutkan perjalanan dengan melintasi gurun pasir. Tak berapa lama, mungkin sekian hari lamanya, pas-pasanlah mereka dengan satu kelompok masyarakat yang sedang menyembah berhala. Itu perangainya. Jadi bangsa Israel yang dibawa oleh Nabi Musa tadi melewati sebuah perkampungan gitu. Yang masyarakat itu hobi sedang menyembah berhala, ada patung-patung di sebelah. Menengok itu, apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Aku penyakit Bani Israel padamu. Inilah mereka proklamasi gitu. Penyakit pertama Bani Israel setelah jadi negara merdeka, jadi bangsa merdeka, apa kata mereka digambarkan oleh Allah dalam ayat ini? Qalu, Bani Israel itu berkata kepada nabinya yaitu Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan kami Tuhan seperti yang dimiliki oleh masyarakat yang kita lihat ini punya Tuhan.
Sederhananya, wahai Musa, tolong buatkan kami patung berhala untuk kami sembah, sama juga masyarakat yang kami tengok. Nah, bayangkan tuh Pak, apa kira-kira tuh? Bagaimana perasaan Nabi Musa? Baru diselamatkan dari kejaran Nabi Musa, lah minta izin buat kesyirikan ya. Sama jawab, baru proklamasi diucapkan Soekarno, lah buat organ tunggal berjudi ya, gampang. Kan luar biasa. Wahai Musa, tolong buatkan kami berhala patung untuk kami sembah, sama juga masyarakat umum yang kami tengok. Itu yang apa bahasa kita? Yang diinginkannya, menginginnya itu. Tentu geleng-geleng Nabi Musa. Nabi Musa itu Pak, memang Nabi yang tahan mental. Ya tentu ya. Masyarakat yang keras kepala, itu ustadz yang dikirim itu jangan ustadz yang lengi itu. Yang lengi itu, yang mental tak kuat. Kampung pasaikan buat kerayu. Kirim ustadz yang kuat mental. Jangan ustadz mental kerupuk itu. Nah, sampai tahan sehari ulangan itu. Nabi Musa itu dikirim oleh Allah ke Bani Israel yang koreh kepadu. Mada. Terus kecil Nabi Musa, B na di B. Jadi B ceda, di B-nya. Itu koreh kepala Bani Israel. Jadi yang muda-muda itu banyak gitu Pak. Sampai Nabi Musa itu geleng kepala, Nabi Musa menengok. Jadi yang pertama sudah nampak bagaimana Bani Israel menyikapi. Baru selamat dari Firaun, lang minta dibuatkan patung berhala untuk bersembah. Itu. Yang kedua, jadi dalam sejarahnya Pak, Bani Israel itu setelah selamat tadi dari Firaun, mereka melewati gurun pasir. Tapi rupanya arahnya jadi kabur Pak, tidak tahu kemana. Sederhananya tersesatlah mereka di gurun pasir itu. Yang dalam bahasa Arab itu namanya gurun pasir, gurun tih namanya. Tih itu sesat artinya. Jadi gurun itu disebut gurun sasek, tersesat karena mereka tersesat di situ. Itu alasan penamaan gurun itu dengan gurun tersesat atau sesat. Jadi mereka tinggallah di gurun tuh Pak. Tak tahu ke sana, balik lagi ke tempatnya lagi. Arah ke sana, balik lagi ke situ. Ya kalau saya di gurun gimana Pak? Mau bercocok tanam, air susah. Nanam padi, gimana nanam padi di pasir? Akhirnya apa? Paru mintanya butuh juga makanan. Akhirnya apa? Mengingiklah lagi Bani Israel itu yang kedua kepada Nabi Musa. Apa yang dimintakannya? Makanan dari langit. Wahai Musa, tolong keciin ke Tuhan. Tolong turunkan hidangan dari langit. Awak sehebat apapun GoFood tidak akan bisa mengabulkan. Wahai Musa, tolong mintakan pada Tuhanmu ma'idatan minas sama, makanan produk buatan langit. Nah, Nabi Musa berdoa pula, wahai Allah. Apa kata doa Nabi Musa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah, kata Nabi Musa, tolong turunkan hidangan dari langit. Nah, itu turunkan manna wa salwa. Jadi nama hidangan yang turun dari langit yang dinikmati oleh Bani Israel itu al-mannu was salwa. Akhirnya jadi nama anak apa jadinya? Siapa nama kau? Manna wa salwa. Itu nama hidangan yang dinikmati oleh Bani Israel. Nah, singkat ceritanya Pak, ada kode pula. Makanlah mereka, kan tak perlu masak Pak ya. Menu dari langit. Tukang masaknya berarti kan tidak mungkin dimasak di langit itu. Langsung jadi, langsung jadi. Lezatnya luar biasa lah tuh Pak.
Nah, apa yang terjadi Pak setelah itu? Dalam sejarah tak disebutkan berapa lama mereka mencicipi menu langit. Tapi yang disebutkan dalam sejarah dan diabadikan di Quran, bosan orang. Kalau kita gimana Pak? Bosan kita? Masa iyo menu langit bosan kita? Menu bumi nak bosan kita tuh. Dan sudah tuh suka ubi dari dimakan. Bosanlah Bani Israel. Itu kan menunjukkan madanya. Apa istilahnya, apa susahnya? Nak perlu masak-masak, nak perlu api, nak perlu pakai apa lagi. Tinggal tunggu aja informasi dari apanya, dari PRT-nya. Kawan, dah jam 12 nih, makanan sudah terhidang di langit. Tak perlu api untuk memasak segala macam. Tak perlu membawa ya. Wah, tak perlu tak duduk. Akhirnya apa? Mereka mintalah kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk diberikan rempah-rempah bumi untuk bisa dimasak. Akhirnya intinya tak niol itu ya. Bosan. Digambarkan oleh Quran begini Pak. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Bayangkan Pak. Kata Allah dalam sini, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kalian berkata kepada Nabi kalian, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tak sabar, nak tahan kami lagi dengan satu menu saja. Kami mau mencicipi pula yang makanan yang ada rempah-rempah, ada bawangnya, bawang putih, bawang merah, kunyitnya, sebagainya. Lalu apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh, sampai ujung ayat. Kalau mau itu wahai Musa, tolong doakan, minta ke Tuhan supaya Allah menumbuhkan di gurun pasir itu, diminta. Tolong mintakan ke Tuhan agar Allah membuat di sini tumbuh ada bawang putih, ada bawang merah, ada mentimun, pokoknya rempah-rempah yang dibutuhkan untuk membuat masakan. Memang karek kepada Allah. Ya, ujungnya Pak, berdoa lagi dari Musa. Nah, cuman jawabannya apa Pak? Jawaban Allah kepada mereka, kalau mau itu ya kalian niu, kata Allah gitu. Tolong kalian pergi ke sebuah negeri, duduki dan kuasai negeri itu. Situ dapat kalian bego. Mau menu-menu bumi itu, situ nanti. Di gurun pasir mana bisa bercocok tanam. Jadi jawaban Allah, kalau itu yang kalian mau, ada satu negeri yang saya berikan kepada kalian, ada arahnya ke Palestina. Palestina itulah Baitul Maqdis. Silahkan kalian duduki dulu tuh. Situ ada penguasa zalim. Kalian selamatkan negeri itu dari penguasa zalim. Berapa orang kalian dulu? Itu syaratnya. Nanti singkat berikutnya Pak. Berikutnya menyembah patung sapi, kan dia tuh. Itu ketika mereka masih di gurun pasir. Samiri kan dibuatnya patung sapi. Samiri ini bisa dibuatnya patung sapi, tapi patung sapi itu bisa bicara. Kok bisa? Karena Samiri itu dia menemukan bekas malaikat, entah jejaknya, entah apa. Dibikinnya lah patung sapi itu dari bahan itu. Entah apa, bisa sapi itu bicara. Akhirnya bangsa Bani Israel yang ada di gurun pasir itu menyembahnya ke patung berhala sapi yang dibuat oleh Samiri. Artinya iman mereka masih mudah goyah. Menengok patung sapi bisa mengecek aja, langsung goyang iman. Tapi lebih lemah iman kita Pak. Sekardus Indomie aja bisa berubah. Kalau Bani Israel nengok patung sapi bisa bicara, langsung ya sembah, jadi dianggapnya Tuhan. Kalau anda sekardus Indomie bisa berubah. Begitu kenakalan mereka berikutnya menyembah patung.
Waktu itu Nabi Musa tidak di tempat, Pak. Sedang ada apa istilahnya itu? Program ibadah Miqat. Dia percayakan kepada Harun. Wahai Harun, saudaraku Harun, tolong awasi ya nih masyarakat kita. Saya titipkan Bani Israel kepada antum, kepada kamu. Saya mau Miqat dulu, saya mau beribadah dulu. 40 hari lah. Oke. Jadi kejadian Bani Israel menyembah berhala itu di luar pengetahuan Nabi Musa. Pulang Nabi Musa lah selesai beribadat, tengoknya Bani Israel menyembah berhala. Naik tensi Nabi Musa, emosi deh. Harun itu berjanggui, pegang jenggot saudaranya. Begitu emosi Nabi Musa, nio kemanakan, nio kawan, karena sudah syirik terjadi di masyarakat. Yang sementara dipercaya Nabi Harun tadi, pegang aja Nabi Harun. Kamu ini tidak bisa, atau bahasa kita, kok bisa terjadi kesyirikan di masyarakat? Saya tinggal 40 hari juga, aduh yang syirik. Pegang jangkrik. Singkat cerita, Nabi Harun berikan alasan. Apa kata Nabi Harun? Wahai Musa, sabar dulu. Jangan tarik jangkrik ini. Jangan kamu tinju saya, jangan kamu sabar. Saya bukan mengizinkan mereka syirik, enggak. Cuma saya pikir kalau nanti saya cegah, saya buat kebijakan ketat, pecah Bani Israel nanti perang saudara, datang kamu nanti, saya juga disalahkan. Jadi untuk menjaga stabilitas nasional persatuan, ya gimana selagi kata Nabi. Sehingga cerita Allah turunkan hukuman kepada Bani Israel yang menyembah patung berhala sapi itu. Taubatnya Pak dipancung. Kalau Allah kan dapat yang sudah melakukan kesyirikan sadar dia taubat, cukup aja taubat pada Allah, berhenti jangan lakukan lagi. Kalau Bani Israel nggak bisa bertaubat, iya, buat siap hilang kepala. Begitu dasar hukum syariat Nabi Musa untuk Bani Israel. Yang lebih kuat lagi Pak, yang lebih dasar lagi. Kalau kena ciri, bawahnya baju, Pak, longan baju, Pak. Bukan dicuci. Kalau orang kata dicuci, cuci lah. Kalau Bani Israel enggak, dilubangi, dikorek, dikerak, ambil gunting, mana kena ciri tadi. Tuh. Coba bayangkan Pak, siko kone. Lah bolong-bolong bajunya dia. Syariat Nabi Musa waktu itu untuk Bani Israel, kalau baju kena najis, itu cara mensucikannya bukan dicuci, tapi dibuang. Bayangkan tuh, sini kena tai, umpamanya najis, dibuang yang kena itu. Begitu kerasnya syariat. Ya cocoklah dengan bangsa Israel yang keras kepala. Terakhir Pak, tak tuntas sampainya. Mereka minta kepada Nabi Musa melihat Allah secara langsung. Apa kata Allah dalam ayat dalam Quran? Wa idz qultum ya Musa, wahai Bani Israel. Ingatlah kalian ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Memang korek. Wahai Musa, kata orang, kami tidak akan mau beriman kepadamu sampai kami menengok Allah dengan mata telanjang langsung. Ini keras kepala umat Nabi Musa. Sudah banyak anugerah yang memberikan, mulai dari kemerdekaan jadi macam-macam diminta. Kalau kami tidak bisa menengok Tuhan langsung, wahai Musa, tidak akan beriman kami dengan engkau. Kalau kita lah Pak, kita lah ya, permintaan seperti itu. Akhirnya Nabi Musa mengingin ke Tuhan lagi, ya Allah, boleh bisa tak kami melihat kamu? Kata Allah, iyalah, boleh. Akhirnya dipilihlah 40 laki-laki, kalau saya tak salah ingat, dari Bani Israel. Jadi bukan semua dibawa, utusan lah istilahnya dibawa. Kemana? Ke Bukit Tursinah. Di sini itu ada bukit pecah-pecahan. Ayolah, kata Allah, wahai Musa, dan kalian wahai umat Nabi Musa,
Kalau bukit Tursina ini nanti tahan, dia tidak pecah, nah, bisa kalian menguasai. Tapi kalau enggak, ya tak bisa lah nanti. Baru nur Tuhan itu, baru cahaya Tuhan, belum zatnya lagi. Nurnya baru. Hancurlah bukit Tursina. Dan Nabi Musa pingsan, kemudian yang masyarakat yang ikut pingsan juga. Itu baru nur yang cahayu itu baru. Anda tahan di bukit di gunung. Akhirnya itu tak bisa. Nah, sadar pula. Itu singkat cerita. Terakhirlah Pak ya. Menolak perintah untuk berperang. Ya, tadi. Mengingik minta menu bumi. Kata Allah, yalah. Kalau itu, apabila kalian ke negeri itu, tolong kalian kuasai. Ambil alih dari pemerintahan penguasa yang zalim di situ. Tidak mau deh Pak. Mau awalnya Pak. Ayolah, pergilah. Tapi ketika mereka dapat informasi di situ raja zalim itu kuat, pertahanannya atau militernya kuat, ciut mental Bani Israel langsung. Sehingga apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, tidak akan niyo kami masuk ke negeri itu, wahai Musa, katanya. Tidak akan mau kami itu. Karena dia tahu, mereka tahu raja di situ itu ternyata raja yang luar biasa pertahanan. Dia zalim tapi kuat militernya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Di kalimat yang menggambarkan lagi-lagi keras kepala. Wahai Musa, kami katanya warga komplek itu tidak akan pergi ke negeri itu. Terus fadhhab anta wa rabbuka fa ila wa amjatuhanna. Itu Pak artinya Pak, fadhhab pergilah, anta kamu wa rabbuka dan Tuhanmu, faqatila berperanglah kalian berdua. Itu bayangan Pak. Kami akan pergi, PRT kami akan pergi itu. Atau apa mau kalian kata PRT? Baiklah PRT ya Tuhan PRT, orang berdua. Kan kurang ajar Pak. Akhirnya pada cerita Pak, sampai Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, tetaplah Bani Israel itu tinggal di gurun pasir. Pengori tadi bertambah lama mereka di gurun pasir. Singkat cerita, barulah mereka nanti masuk ke Palestina itu setelah sekian tahun lamanya. Sampai Nabi Musa, Nabi Harun tinggal di situ. Tidak masuk mereka ke daerah yang tadi. Ini pengoreh ini. Nah, itulah dia Pak. Jadi kemerdekaan, tapi mereka balas dengan berbagai macam bentuk keras kepala, pembangkangan. Nah, apakah kita mau seperti itu? Jawaban ada di masing. Jangan sampai makin lama kemerdekaan kita dapatkan, makin korek kepala itu. Ajaran agama makin dijauhkan, LGBT makin diterima dan lain sebagainya. Itulah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan? Ada ya? Kan cerita aja lah. Nah, demikian mudah bermanfaat. Kita ingatkan pada anak-anak kita istilah kemerdekaan dengan hal yang positif. Yo, lepas uji diungkapkan. Ada acara kemerdekaan itu. Apa-apa main bola memakai pakaian mini. Itu masih kan tuh Pak? Itu Bani Israel jadinya tuh main bola pakai sarungnya dia ikut ndak apa-apa main bola pakai daster. Dulu ikut apa-apa menyusu. Dulu lomba masak tapi pakai pakaian terus. Ndak boleh hukumnya haram. Memanglah sakit yang penitia model itu. Model tak ada cabang orang main kelereng apa-apa kan lucu gitu. Kan lucu sifatnya tuh Pak. Apa-apa masukkan paku dalam aja dia tuh. Ikut apa-apa main bola pakai daster. Kan luar biasa. Itu termasuk pembangunan. Dalilnya apa? Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, menyerupai laki-laki itu atau menyerupai perempuan dalam konteks ini memakai pakaian khas lawan jenis atau melakukan hal-hal yang itu memang identik dengan lawan jenis.
itulah ya. Main catur kan bisa. Apalagi manjat pinang ya silakanlah kalau sampai tak membunuh orang. Tapi kalau lama memakai pakaian laki-laki, ya perempuan kalau laki-laki itu sudah pembangkangan terhadap ajaran Tuhan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.